Kegiatan International Maritime Symposium on Hydrodynamic Science and Technology yang digelar di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie Tangerang Selatan juga menghadirkan satu agenda penting, yaitu kompetisi poster ilmiah. Melalui ajang ini, mahasiswa tidak hanya menunjukkan kreativitas mereka dalam riset, tetapi juga turut mendorong peningkatan literasi di bidang kemaritiman. Dengan visualisasi yang menarik, pesan tentang pentingnya mencintai laut dapat lebih mudah tersampaikan kepada generasi muda. Salah satu agenda di dalam International Maritime Symposium ini adalah lomba poster yang diikuti oleh mahasiswa bimbingan dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika. Jadi mereka melakukan MBKM atau magang atau bimbingan tugas akhir dari pembimbing dari Pusat Riset Hidro. Kami arahkan untuk membuat hasil risetnya dalam bentuk poster. Nah, poster itu kita kompetisikan, yang mana niat kami sebetulnya adalah untuk meningkatkan literasi bidang maritim kepada adik-adik kita di mahasiswa, sehingga betul-betul mereka mencintai laut kita. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, lautan adalah masa depan bangsa Indonesia, itu betul-betul terdeliver ke anak-anak muda. Tidak hanya menyampaikan gagasan yang kreatif, setiap karya dalam lomba poster ini dinilai secara menyeluruh oleh Dewan Juri. Penilaian mencakup kebaruan ide, kedalaman analisis ilmiah, kreativitas desain, serta potensi penerapan dalam pengembangan riset dan teknologi maritim. Dalam penilaiannya tentu kita tidak hanya melihat sebagai visual dari poster competition itu, tapi juga isi di dalamnya. Maksud dari gagasan atau ide yang dibangun oleh mahasiswa ini, terus metode yang digunakan, apakah itu adalah metode yang baru atau metode yang berkelanjutan, ataukah metode yang bisa terimplementasi dengan baik, dan juga kita melihat bahwa keterbaruan atau inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa itu seperti apa. Nah, dalam pelaksanaannya poster competition ini, terutama bagi untuk para pemenang juara 1, 2, dan 3 di masing-masing kategori ini, banyak yang sudah mengimplementasikan dalam pengertian tidak hanya sekedar teori atau sekedar hitungan saja, tapi dia juga sudah sampai di inovasi atau prototipe. Teman-teman mahasiswa yang sudah membuat poster sangat saya apresiasi, sangat bagus sekali ya untuk standar saya pribadi, karena di sini mahasiswa sudah mampu untuk menjelaskan mulai dari latar belakang, kemudian metodologi, kemudian hasil, dan kemudian rekomendasi selanjutnya. Yang saya apresiasi, beberapa teman juga sudah membuat semacam maket, jadi memberikan gambaran konkret mengenai novelty yang mereka buat. Bagi para peserta, ajang ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga pengalaman belajar. Mahasiswa merasa termotivasi untuk lebih mengenal laut, mendalami riset kemaritiman, dan menyampaikan gagasan mereka dengan cara yang menarik bagi generasi muda. Ini merupakan pengalaman baru saya, dan saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dan ikut serta dalam lomba di BRIN ini. Dengan mengikuti poster ini, saya jadi lebih tahu mengenai bidang kemaritiman dan juga kelautan. Untuk kesan saya mengikuti lomba ini adalah saya cukup senang karena saya mendapatkan banyak teman dari kampus-kampus lain. Kemudian saya juga bisa melihat penelitian-penelitian dari teman-teman periset yang lain dari kampus-kampus lain yang tentunya juga cukup menarik juga bagi saya. Riset saya tentang floating solar panel begitu yang di Indonesia sendiri dinilai masih cukup baru, relatif baru. Jadi saya berharap juga nanti kita akan kolaborasi terus ke depannya bersama dengan BRIN dan ITS tentunya, dan juga nanti saya dengan promotor saya berharap kita akan menciptakan kolaborasi internasional yang lebih sustainable begitu terkait dengan floating solar panel untuk pulau-pulau yang terluar di Indonesia untuk mendapatkan energi bersih dan hijau. Saya mempelajari tentang proses pemodelan korosi di lingkungan kelautan, di mana ada beberapa jenis korosi yang masih jarang sekali di-highlight oleh para peneliti, yaitu adalah korosi yang dikenai oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, dengan begitu hasil dari riset saya yang saya lakukan itu bagaimana menciptakan sebuah pemodelan atau bisa dihasilkan sebagai sebuah kalkulator penghitung hasil simulasi struktural yang terkena oleh dampak korosi oleh aktivitas makhluk hidup yang tidak bisa dipastikan keberadaannya. Sekian kabar kawasan kali ini, saya Rati Dewi Ningtyas mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset, Zaman Now.